Selanjutnya kita masuk pada bagian torsi. Pada awalnya kita beranjak pada hukum kedua Newton yang menyatakan F sama dengan M dikali dengan A. Apabila kedua buah ruas kita kalikan dengan R, dan mengingat bahwa A sama dengan alfa dikalikan dengan R, maka kita peroleh FR sama dengan M alfa R pangkat 2. Karena momen inersia sama dengan MR pangkat 2, maka kita peroleh persamaan akhir FR sama dengan I alfa sama dengan tau. I tau inilah yang dikatakan sebagai torsi. Jadi dari persamaan ini dapat kita definisikan bahwa torsi ini menyatakan hasil perkalian antara gaya dan jarak. Gaya di sini merupakan gaya yang diberikan pada benda yang berotasi, sedangkan R itu adalah jarak tegak lurus dari komponen gaya ke sumbu putarnya atau sumbu rotasinya. Agar lebih paham, silakan perhatikan contoh berikut ini. Jadi pada gambar ini memperlihatkan adanya sebuah katrol yang memiliki jari-jari sebesar R. Kemudian pada katrol tersebut dililitkan sebuah benda yang memiliki massa sebesar M. Oleh karena gaya gravitasi ke bawah, maka otomatis benda ini akan bergerak ke bawah dan mengakibatkan tali akan memiliki gaya, yakni yang kita kenal sebagai tegangan tali. Kita tinjau untuk gerak translasinya terlebih dahulu. Terlihat pada gambar ini bahwa sigma F itu sama dengan M dikalikan dengan A. Oke. Terlihat bahwa kita ambil arah bawah itu sebagai arah positif dan arah atas itu arah negatif. Maka dengan melihat sistem ini, kita dapat menuliskan mg dikurang t sama dengan m dikali dengan a, yang tak lain merupakan percepatan dari sistem. Kita tinjau lagi pada gerak rotasinya berlaku torsi atau tau sama dengan momen inersia dikalikan dengan alfa. Kita lihat tau-nya di sini. Tau ini adalah gaya dikalikan dengan R. Oleh karena itu, gaya yang membuat katrol ini berputar itu adalah sebesar T. Oleh karenanya, torsinya itu adalah T dikalikan dengan R. Sama dengan I dikali A dibagi dengan R. Kenapa berubah? Karena kita ketahui bahwa alfa itu tak lain merupakan A dibagi dengan R. Dari persamaan ini, maka kita bisa memperoleh berapa besar percepatannya, yakni A sama dengan TR pangkat 2 dibagi dengan I. Kemudian, nilai A ini kita substitusi ke persamaan yang di sini. Maka akan kita peroleh persamaan berikut ini. Dengan memindahkan T ini ke ruas kanan, maka kita peroleh persamaan sebagai berikut. Dari persamaan ini, maka kita bisa menentukan berapa besar tegangan tali yang dihasilkan oleh benda yang bergerak ini. Maka besar tegangan tali tersebut adalah T sama dengan mg dibagi dalam kurung 1 ditambah mr pangkat 2 dibagi dengan momen inersia. Selanjutnya, kita masuk pada bagian contoh yang kedua. Pada contoh yang kedua ini, kita diberikan dua buah benda yang melekat satu sama lain. Yakni ada suatu cakram yang jari-jarinya itu RA dan RB. Pada cakram A, kita berikan gaya menyerong sebesar FA. Kemudian pada cakram B, kita beri gaya ke bawah sebesar FB. Terlihat di sini, FA dapat kita sejajarkan komponennya pada arah sumbu X pada arah sumbu Y, maka diperoleh ada FAX yang menyatakan komponen gaya A pada arah sumbu X dan FAY yang menyatakan komponen gaya A pada arah sumbu Y. Terlihat pada gambar ini juga bahwa FAX dan FA membentuk sudut sebesar theta, sedangkan FAY dan FA membentuk sudut sebesar alfa. Di sini kita akan mencari berapa besar torsi total dari sistem tersebut, yakni tau sama dengan sigma FR. Ingat di sini, R dan F itu dia harus
tegak lurus ya, membentuk sudut siku-siku antara garis gaya dan lengan gaya atau R. Oke. Nah, pada gambar ini kita berikan asumsi bahwa apabila gayanya bergerak berlawanan arah jarum jam menuju sumbu rotasi, maka dia bernilai positif. Tetapi apabila gayanya bergerak ke arah sumbu rotasi dengan arah yang searah dengan jarum jam, maka kita beri notasi negatif. Sebagai contoh, kita lihat pada gambar ini, ada FA, maka gaya yang tegak lurus itu dengan lengan gayanya atau RA itu adalah sebesar FAX. Kenapa? Karena apabila kita melihat sudut yang dibentuk antara FAX dan RA itu, dia membentuk sudut 90 derajat. Oleh karena itu, yang kita gunakan adalah FAX. Oke. Dari sini, FAX dia bergerak menuju pusat rotasi dengan arah searah dengan arah jarum jam. Oleh karena itu, dia memiliki notasi yang bernilai negatif. Berbeda dengan FB, FB untuk bergerak ke sumbu rotasi, dia menempuh arah yang berlawanan arah jarum jam. Oleh karena itu, dia memiliki tanda positif. Kemudian, dengan memasukkan nilai FAX-nya, yakni FAX sama dengan FA cos theta, maka kita peroleh persamaan berikut ini. Tetapi apabila kita tidak ingin menggunakan theta, kita ingin menggunakan alfa, maka persamaannya menjadi minus FA sin alfa RA ditambah FB RB. Untuk contoh selanjutnya, misalkan ada sebuah batang yang pada salah satu bagian batang tersebut kita lekatkan sumbu rotasi. Jadi benda itu atau batang tersebut akan berputar. Kemudian pada batang tersebut kita berikan 4 buah gaya, yakni FA, FB, FC, dan FD, di mana jarak antara gaya tersebut dengan sumbu rotasinya itu masing-masing adalah RA, RB, RC, dan RD. Kita lihat di sini untuk gaya FB, dia itu arah gayanya menyerong. Oleh karena itu kita bisa membuat komponen gayanya, yakni komponen pada arah gaya sumbu X dan komponen arah gaya sumbu Y. Terlihat juga FB ini dia membentuk sudut theta relatif terhadap garis datar. Oleh karena itu kita akan mencari berapa besar torsi total yang dialami oleh sumbu rotasi tersebut sebagai akibat dari keempat gaya yang diberikan. Oleh karena itu, persamaannya kita tuliskan ke dalam bentuk tau sama dengan sigma FR, di mana F dan R ini dia harus membentuk sudut 90 derajat. Terlihat di sini, maka kita akan peroleh persamaan berikut. Kita lihat ya, FA dia bergerak ke arah sumbu rotasi itu searah dengan jarum jam. Oleh karena itu, dia akan bernilai negatif. Begitupun juga dengan FB. Di sini gaya FB-nya kita ambil komponen arah gaya pada arah sumbu Y. Oke. Nah, karena dia bergerak menuju pusat rotasi searah dengan jarum jam, maka dia akan bernilai negatif. Berbeda dengan FC, FC ini kita berikan gaya ke atas. Oke. Karena kita berikan gaya ke atas, otomatis komponen gayanya ini akan bergerak dengan arah berlawanan arah jarum jam menuju ke pusat rotasi. Karena dia memiliki arah gerak yang berlawanan arah jarum jam, maka dia memiliki tanda positif. Begitupun dengan komponen gaya D, yakni dia juga bernilai positif. Oke, oleh karena itulah kita peroleh persamaan berikut ini. Lebih lanjut, maka kita peroleh persamaan sebagai berikut. Di sini terlihat bahwa nilai dari FD, RD itu dia akan bernilai 0. Kenapa? Karena sudut yang dibentuk antara komponen gaya FD dengan lengan gayanya itu RD, yakni
0 ya, tidak membentuk sudut. Oleh karena itu, torsinya akan bernilai sama dengan 0. Ya. Nah, di sini FB dia berubah menjadi FB sin theta. Kenapa? Karena kita mengambil komponen gaya FB pada arah sumbu B-nya. Oke. Apabila kita mengambil komponen pada arah sumbu X, maka torsinya itu akan bernilai sama dengan 0. Kenapa? Karena sudut yang dibentuk itu antara komponen gaya FB pada arah sumbu X dengan gayanya RB itu dia tidak tegak lurus tetapi sejajar. Oleh karena itu dia akan bernilai sama dengan 0. Oleh karenanya kita peroleh besar torsi yang dialami oleh sumbu ini yakni sebesar minus FA RA dikurang FB sin theta RB ditambah FC RC.